Kita ke informasi lain, pemirsa. Unjuk rasa menolak hasil pemilu 2024 terus bermunculan di sejumlah daerah. Di Depok, Jawa Barat, puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat mendatangi KPUD Depok yang mereka nilai tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Dengan berjalan kaki, puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat ini mendatangi kantor KPU Depok di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Massa membawa spanduk dan poster yang menolak hasil pemilu 2024 lantaran banyak kecurangan. Unjuk rasa ini digelar lantaran KPUD Kota Depok dinilai tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Sangat bertanggung jawab atas mengumumkannya melalui Sirekap hasil pemilu yang tentu ini merugikan karena KPU sendiri sudah menjalankan aturan undang-undang KIT, karena itu sangat membohongkan sekali hasilnya, di mana hampir semua terutama caleg-caleg ganjar angka-angkanya diturunkan. Ini menjadi tanggung jawab dan kita akan melakukan proses hukum. Akibat dari aksi unjuk rasa ini sempat membuat ruas Jalan Margonda arah ke Jakarta mengalami kemacetan. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, puluhan personel kepolisian disiagakan di lokasi unjuk rasa tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa beserta guru besar Universitas Negeri Jakarta menggelar aksi demonstrasi dengan beberapa tuntutan. Salah satunya diturunkannya harga sembako. Aksi demonstrasi Sivitas Akademika UNJ berlangsung di depan gedung UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur. Massa berjalan dari sepanjang Jalan Pemuda menggelar orasi. Gerakan Rawamangun memanggil ini menuntut stabilitas harga pangan dan pokok di tengah melejitnya harga beras. Kita nanti ikuti apa suara petisi mereka. Dan mereka ini kita harus hargai suaranya. Jangan hanya sekedar yang kita dengar adalah suara para politisi. Suara akademik dari para warga kampus harus didengar. Karena dia suara yang jernih, yang independen. Dia ini tidak ada ambisi apa-apa. Dia masih kuliah, dia masih belajar ilmu. Karenanya dia harus didengar. Demonstran juga meminta turunkan biaya kesehatan dan pendidikan. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal oleh Presiden Joko Widodo. Ketika menjadi militer aktif, pangkat Prabowo terakhir merupakan Letnan Jenderal atau Bintang 3. Dihadiri sejumlah menteri dan perwakilan DPR, penyematan jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto dilaksanakan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta. Pemberian jenderal bintang kehormatan berdasarkan dedikasi dan kontribusi Prabowo selama di dunia militer dan pertahanan. Implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Sebelumnya, Prabowo yang merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat tersebut berpangkat Bintang 3. Tim Liputan iNews melaporkan. Prabowo Subianto dulu dikenal memiliki karir yang moncer selama di militer. Selain juga dikenal sebagai menantu dari Presiden Soeharto. Namun setelah berakhirnya kepemimpinan Soeharto, Prabowo diberhentikan dari dinas kemiliteran. Diwarnai berbagai kontroversi di akhir karir militernya, kini Prabowo menerima pangkat Bintang 4 dari Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto lahir di Jakarta 17 Oktober 1951, merupakan putra Begawan Ekonomi Indonesia Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Maris Sigar.
Pada tahun 1995, Prabowo Subianto diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Tugas pertama yang dilakukannya sebagai Komandan Kopassus menjalankan operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Satu peristiwa yang dikenang adalah Ekspedisi Lawrence 95. Operasi tersebut merupakan pembebasan 12 orang peneliti dan ilmuwan yang diculik oleh gerilyawan Organisasi Papua Merdeka. Pada tahun 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis, jabatan yang dulu pernah dipegang Soeharto, Presiden RI kedua. 14 Juli 1998, Dewan Kehormatan Perwira mengeluarkan 7 butir tuduhan terhadap Prabowo Subianto karena diduga melakukan kesalahan dalam analisa tugas yang dianggap bukan wewenangnya. Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan kemudian dikeluarkan Dewan Kehormatan Perwira. Tidak sampai di situ, dugaan pelanggaran hak asasi manusia juga terus membayangi langkah sang jenderal hingga kontestasi pemilu 2024. Meski diiringi kontroversi, Prabowo Subianto pada Rabu pagi tetap dianugerahi pangkat istimewa dari Presiden Joko Widodo dalam Rapim TNI Polri di Jakarta. Prabowo Subianto mendapatkan tanda kehormatan kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI Bintang 4. Menurut Presiden Jokowi, anugerah pangkat istimewa sudah biasa diberikan di lingkungan TNI sehingga tidak ada alasan untuk dijadikan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik terkait pemberian penghargaan ini? Ya, ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menegaskan penganugerahan pangkat istimewa tidak lepas karena pengabdian Prabowo Subianto selama ini kepada bangsa dan negara. Dengan demikian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kini resmi menyandang titel Jenderal TNI Kehormatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo membantah sidang kabinet di Istana Negara pada Senin lalu. Ini membahas program makan siang gratis Prabowo Gibran. Beda halnya dengan pengakuan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menerangkan program makan gratis masuk dalam APBN 2025. Telah kita jalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut. Presiden Joko Widodo membantah sidang kabinet di Istana Negara Senin lalu, membahas program makan siang gratis Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Bantahan itu disampaikan Jokowi selepas membuka rapat pimpinan TNI Polri di Gor Ahmad Yani, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta. Begitu Pak, belum ada keputusan. Dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Meski Presiden membantah, namun Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut hadir dalam rapat kabinet mengaku program makan siang gratis Prabowo Gibran dibahas dalam rapat kabinet. Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Ada prioritas. Tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerahnya yang stunting tinggi, miskin. Hingga saat ini, proses perhitungan suara oleh KPU masih berlangsung. Namun, program makan siang gratis Prabowo Gibran sudah masuk dalam APBN 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita menuju ke SMPN 2 Curug Tangerang, Banten untuk mengikuti jalannya keterangan pers Menko Perekonomian terkait simulasi program makan siang siswa sekolah, pemirsa. Kemudian ini yang juga jadi nanti tantangan kita, ketersediaan kantin sehatnya, kondisi sarana sanitasi dan air bersih yang memadai, serta rasio ketersediaan ruang kelas dengan jumlah siswa. Pemantauan secara bertahap dan berkala terhadap kondisi kesehatan dan kecukupan gizi siswa. Jadi sebelum program dilaksanakan Pak, kita harus timbang dan ukur dulu tinggi badannya, kemudian secara berkala setiap bulan juga ditimbang sampai dengan 1 semester dan 1 tahun ke depan. Lanjut, ini tahapannya apabila memang nanti dijadikan bahan diskusi, mungkin tahapannya persiapan terlebih dahulu di tahun 2023 ini, izin di 2024. Jadi koordinasi untuk tingkat kabupaten kota dari pusat, kemudian penyusunan jumlah teknis, penyusunan rencana kegiatan, penunjukan pendamping sekolah, tadi dari puskesmas bisa, dari dinas bisa, sosialisasi para sekolah dan pembentukan tim sekolah. Tahap perencanaan tentu saja mengkurasi potensi lokal, pedagang kantin, operasi sekolah, dan lain-lain dalam rangka memberdayakan perekonomian kerakyatan dan UMKM. Jadi nanti penyedia barangnya Pak, penyedia makanannya itu adalah para pedagang makanan yang sudah terbiasa dagang di kantin sekolah masing-masing maupun di sekeliling sekolah masing-masing. Kami juga nanti menyediakan proses fasilitasi administrasi dan pemberkasan pencairan dana oleh Dinas Pendidikan. Kemudian tahap pelaksanaan, pengorganisasian dalam pelaksanaan kegiatan, jadwal waktu, variasi menu yang diberikan kepada siswa, juga ada pemantauan berkala untuk kecukupan gizi yang diberikan kepada siswa. Tahap pengendaliannya ada pemantauan kegiatan, pengawalan, dan penggunaan anggaran, terutama karena biasanya kepala sekolah takut nih, jangan sampai salah gitu. Dan evaluasi pencapaian program oleh Pokja Kabupaten Kota. Pola pendanaannya, nah ini Pak, pola pendanaannya kita mengusulkan melalui bantuan operasional sekolah spesifik atau BOS spesifik atau BOS afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Nah ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS reguler dipisah dengan BOS afirmatif atau BOS spesifik ini, agar nanti tahapan evaluasi, pemantauan dan penggunaan anggarannya juga jelas dan lebih tertib. Mekanismenya sesuai dengan prosedur dan jumlah teknis yang tingkat nasional nanti buat. Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kemudian kegiatan pendampingan dan OPD ini didanai oleh APBD. Ketersediaan dana pendampingan sekolah dan pemantauan oleh OPD ini semua dari APBD Kabupaten Kota. Kemudian ini ada literasi cashless dalam transaksi dengan mitra-mitra dagang program Aksara. Baik itu pedagang, UMKM seperti warung nasi, dagang makanan, siomay, ya, terus bubur ayam. Nah ini bisa. Literasi nutrisi seimbang kepada seluruh komunitas sekolah. Ini semua bisa oleh APBD Kota Kabupaten. Kegiatan peningkatan satgas pendukung, nah ini Pak. Ini juga bisa didanai oleh APBD Kabupaten atau provinsi, di mana perbaikan sarana sanitasi dan air bersih, perbaikan sarana kantin sekolah yang sehat, bersih dan layak, dan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah daerah. Lanjut. Ini dia, kalau misalnya ada, nanti ada Pokja tingkat nasional, Pokja tingkat kabupaten kota, dibantu oleh provinsi, dan tim teknis dari OPD kota kabupaten masing-masing. Kemudian tim ini nanti yang koordinasi ke kecamatan dibantu oleh para camat, ibu-ibu PKK dalam rangka membantu mengkurasi puskesmas juga mengkurasi makanan-makanan. Pelaksanaan kegiatan sekolah dan diawasi oleh komite sekolah bersama-sama dengan kepala sekolah maupun juga oleh desa maupun kecamatan. Lanjut. Nah ini ada SWOT analisis ya Pak. Ini SWOT analisis yang sudah kami siapkan juga, di mana kekuatannya ada ketersediaan pangan lokal yang kaya nutrisi. Jadi makanan, varian makanannya ini disesuaikan dengan ketahanan pangan lokal Pak. Kalau di Papua susah beras,
mereka bisa menggunakan sagu, sorghum maupun yang dibuat papeda ataupun jagung. Tinggal nanti proteinnya. Begitu juga di daerah yang lain. Adanya program pemerintah yang mendukung kampanye gizi sehat, kemudian adanya organisasi sekolah komunitas yang mengadvokasi gizi sehat baik kepada anak-anak maupun kepada lingkungan, dan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dalam pertumbuhan anak. Berikutnya adalah adanya kerjasama antara pemerintah dan sektor lain yang mempromosikan gizi sehat. Ini juga sebenarnya kekuatannya adalah bergeraknya perekonomian masyarakat di tingkat mikro di daerah-daerah. Weaknesses-nya atau kelemahannya ada keterbatasan akses terhadap nutrisi gizi seimbang, terutama di daerah-daerah tertentu yang aksesnya agak sedikit terisolir, kurangnya pengetahuan mengenai nutrisi seimbang, kurangnya sumber daya untuk mengatasi masalah gizi, paling penting adalah pendanaan sebetulnya tuh kalau di daerah, dan juga kurangnya kesadaran tentang dampak buruk konsumsi makanan cepat saji yang ada di sekitar kita, terutama kalau di daerah urban. Kurangnya program pendidikan gizi di sekolah-sekolah. Ada opportunity di sini, yaitu kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan pola makan yang sehat dan seimbang. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung kesadaran pentingnya penggunaan bahan pangan lokal yang berkualitas. Adanya UMKM pangan dan makanan sehat yang bisa berkembang di daerah-daerah. Kemudian juga masalah nutrisi yang tinggi menjadi peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Ancamannya ada kemudahan akses terhadap makanan tidak sehat. Ini menjadi ancaman nih, karena yang diambil kan makanan-makanan lokal. Tingkat kesalahan dalam pemilihan dan pengolahan bahan pangan, adanya kebiasaan masyarakat yang sulit diubah, adanya masalah kesehatan seperti alergi makanan dan lain-lain, dan kurangnya infrastruktur yang memadai seperti kantin sehat untuk menghasilkan dan mendistribusi program makanan yang sehat. Lanjut, ini ada tipologi sekolah di Kabupaten Tangerang. Seperti tadi Pak PJ katakan, kita punya sekolah di perkotaan atau daerah urban, kita punya sekolah di daerah pedesaan atau daerah rural, kita punya sekolah di daerah pesisir atau coastal. 3 tipologi ini apabila nanti diizinkan untuk menjadi daerah piloting, ini bisa menjadi contohan untuk seluruh wilayah di Indonesia tuh. Jadi masing-masing nanti akan dipilih 1 SD dan 1 SMP yang mewakili 3 daerah tersebut. Lanjut. Baik, Pak Menko, ini paparan singkat. Mudah-mudahan bisa membantu menjadi opsi untuk program anak sehat dan sejahtera atau Aksara melalui stimulan nutrisi makan siang bagi anak siswa SD dan SMP se-Indonesia. Sekali lagi atas dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dan juga Kementerian Perekonomian kami ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya. Dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, berikut ini marilah kita simak dan dengarkan sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati ini Bupati Tangerang Pak Andi Oni, yang kami hormati Pak Ahmad Sakti Iskandar, Bupati periode 2013-2023. Kemudian Kepala Sekolah SMP 2 Curug Pak Juanda yang hadir didampingi oleh Gus Ipang dan Pak Haryo dari kantor Menko, dan juga seluruh kepala dinas Asda yang hadir serta komite sekolah yang mewakili. Pertama, saya bersyukur dan senang dengan adanya simulasi program makan siang yang dilakukan pada pagi hari ini, dan apresiasi tentu tadi saya sampaikan pada Pak Bupati Pak Andi Oni, dan saya berharap karena di
Kabupaten Tangerang ini punya sekolah dengan 3 tipologi nasional, yaitu di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Sehingga ini ideal untuk menjadi piloting, percobaan. Dan oleh karena itu saya berharap bahwa simulasi ini merupakan yang pertama menjadi kick off untuk simulasi-simulasi berikutnya. Memang tentunya kita berharap dengan tadi apa yang dipaparkan Pak Zaki itu sangat tepat, karena kita ingin melihat bahasa Jawanya itu bold and mur baut daripada program makan gratis ini. Dan dengan ada 3 tipologi sekolah, kemudian juga infrastruktur, plus yang kita ingin lihat tuh bagaimana mekanisme atau SOP tadi yang disampaikan antara sekolah dan UMKM. Nah, multiplier efeknya seperti apa? Tetapi tadi menjadi catatan juga dari bahan presentasi bahwa literasi gizi itu menjadi penting. Karena trennya adalah makan gratis ini kan untuk gizi yang lebih baik, tetapi ada tantangan makanan tidak sehat di sekitar sekolah yang mempunyai daya tarik bagi anak-anak. Biasanya anak-anak kan lebih suka pada hal yang instan. Waktu SD juga kita carinya gitu. Jadi di sekolah dulu waktu SD dapat susu, dapat bubur kacang hijau, tetapi di luar sekolah ada yang pedagang yang dibungkus plastik warnanya orange. Itu langsung dibeli sama anak-anak, belum segala macam yang lain. Jadi ini menjadi sebuah tantangan. Kedua tentu juga berapa biaya yang pas dan berapa menu apa saja yang bisa disediakan, jenis protein apa saja yang bisa digunakan. Jadi artinya berbagai protein dicoba, kemudian juga lokal dari catatan. Tahanan pangan lokal itu menjadi penting, sehingga asupan itu menjadi asupan yang tersedia di lokal. Jadi jangan sampai nanti asupannya harus dalam tanda petik harus impor. Nah, ini beberapa hal yang menjadi catatan, dan saya senang dan dari kantor Menko ingin terus bekerjasama dengan Kabupaten Tangerang sehingga ini bisa menjadi laboratorium mini Indonesia menuju program yang lebih besar. Tadi gerakan Aksara sangat menarik. Jadi tadi Aksara singkatan dari apa tadi? Anak sehat dan sejahtera. Nah, ini satu nama yang catchy, yang menarik. Nah, secara nasional kita melihat bahwa tantangan untuk program makan gratis ini karena akan juga prioritasnya pada SD, SMP, kemudian prioritas daerah, dan program prioritas dan percobaan ini menjadi sangat krusial karena ini nanti akan direplikasi di berbagai daerah, dan kami juga ingin mengencourage daerah-daerah lain yang bersedia menjadi percontohan atau simulasi seperti yang dilakukan di Kabupaten Tangerang. Dan saya dengan ruangan di SMP 2 ini sudah sangat impresif dan baik. Tentu kita berterima kasih kepada pemerintah Tangerang yang perhatian kepada pendidikannya luar biasa. Dan kemudian yang tentu yang berikut nanti ada beberapa program lain, yaitu tentang ibu hamil, kemudian makanan balita. Nah, itu juga dari Pak Bupati bisa membuat model. Karena kalau model untuk SD, SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui POS, dan secara spesifik itu bisa dibuat. Tapi kalau yang untuk balita dan ibu hamil, infrastruktur yang ada kita sekarang adalah di PKH. Nah, kita lihat lagi ada instrumen apa yang bisa dimainkan. Mungkin Pak Bupati bisa sharing dengan kami di sini, sehingga ini memang kami lagi belanja
belanja masalah, sehingga dengan demikian kita bisa fine tuning program besar itu supaya bisa diimplementasikan secara baik, dan kita punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan hal tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati, Pak Leoni, dan juga Pak Ahmad Zaki dan Kepala Sekolah Pak Juwenda. Silakan Pak, kalau ada usulan lain kami terbuka. Pak Bupati. Baik, terima kasih Bapak Menteri Perekonomian atas Menko Perekonomian yang atas kesempatan berikan kepada kami terkait dengan untuk bagaimana penanganan balita dan ibu hamil. Kami di Kabupaten Tangerang, Bapak mohon izin kami laporkan, kami punya program namanya Gebrak-Gas, gerakan bersama atasi kemiskinan ekstrim dan stunting. Jadi kenapa gerakan bersama? Karena kami melihat untuk ibu hamil dan anak-anak bayi dalam hal ini ada sebuah program yang besarnya itu Pak, bagaimana mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrim serta stunting. Kami melihat ada proses yang selama ini mungkin tidak tertakut gitu Bapak. Jadi kami lihat harusnya penanganan kemiskinan ekstrim, stunting itu dapat dilalui dari gerakan bersama, semua unsur dan lini, dari hulu sampai dengan hilir. Kenapa anak itu menjadi stunting? Ya salah satu penyebabnya adalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Olehnya itu OPD-OPD yang terlibat terkait dengan bagaimana mengurangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrim harus kita ajak bersama Bapak. Mulai dari lingkungan, bagaimana bisa meningkatkan kompetensi untuk mencari kerja yang baik, kemudian bagaimana meningkatkan pengetahuan pemahaman dari